reproduksi ternak sapi jantan dan sapi betina beserta fungsinya, dan akan menjelaskan hormon reproduksi ternak jantan dan betina. Berikut video saya. Sistem reproduksi merupakan salah satu bagian dari ternak yang sangat penting. Tanpa adanya kemampuan tersebut, maka bangsa ternak akan segera punah. Oleh karena itu, perlu dihasilkan sejumlah besar individu baru yang akan mempertahankan kepunahannya. Proses pembentukan individu inilah yang dinamakan sebagai proses produksi. Reproduksi pada ternak umumnya terjadi secara generatif, yaitu melalui terbentuknya sel gamet jantan maupun betina. Kemudian terjadi pembuahan, kebuntingan, dan kelahiran. Proses reproduksi ini terjadi atas pengaruh hormonal terhadap sistem reproduksi. Organ reproduksi ternak sapi jantan terbagi atas beberapa bagian, yaitu testis. Testis adalah sepasang organ reproduksi primer pada jantan yang berfungsi memproduksi spermatozoa, sekresi hormon dan protein. Selain itu, diproduksi estrogen dan berbagai jenis protein yang berperan penting dalam fungsi spermatozoa. Epididymis adalah saluran eksternal pertama dari testis yang menyatu ke permukaan testis serta terbungkus dalam tunika dengan testis yang mempunyai 4 fungsi utama, yaitu transportasi, konsentrasi semen, mutilasi, dan penyimpanan spermatozoa. Epididymis dibagi menjadi 3 bagian, yaitu caput atau kepala, epididymis cauda atau ekor, dan korpus atau disebut badan epididymis. Terus selanjutnya skrotum. Skrotum adalah 2 lobus kantong yang membungkus testis. Skrotum berfungsi untuk melindungi dan menyokong testis, mengatur temperatur testis, dan epididymis supaya temperatur dalam testis 4-7 Celcius di bawah temperatur tubuh. Dan ductus deferens. Ductus deferens merupakan saluran yang menghubungkan cauda epididymis dan uretra. Dindingnya mengandung otot polos yang berperan dalam pengangkutan spermatozoa. Yang kelima itu kelenjar aksesoris. Kelenjar pelengkap atau kelenjar aksesoris bervariasi antara spesies dalam hal bentuk dan ukurannya. Yang termasuk kelenjar pelengkap adalah fascicula seminalis atau vesicularis, kelenjar prostata, dan kelenjar bulbo-uretra dan chopper. Yang keenam adalah uretra. Uretra adalah saluran urogenital untuk menyalurkan urin ke semen. Uretra dibagi menjadi atas 3 bagian, yaitu bagian pelvi, bulbus, uretra, dan bagian penis. Yang ketujuh atau yang terakhir adalah penis mempunyai tugas ganda, yaitu pengeluaran urin dan peletakan semen ke dalam saluran reproduksi betina. Penis terdiri atas bagian akar, badan, dan ujung yang berakhir pada glans penis. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang organ reproduksi ternak sapi betina. Organ reproduksi ternak betina dibagi menjadi 6 bagian, yaitu yang pertama ovarium. Ovarium adalah organ utama yang menghasilkan sel telur yang dibuahi spermatozoa dan akan berkembang sebagai individu baru. Ovarium juga menghasilkan estrogen dan progesterogen. Yang kedua, oviduk. Oviduk adalah organ yang menghubungkan ovarium hingga ujung tanduk uterus. Bentuknya seperti pipa, tidak beraturan. Fungsi oviduk untuk mengangkut ovum dan spermatozoa. Di tempat inilah akan terjadi pembuahan dan pertama kalinya terjadi pembelahan sel dari embrio. Yang ketiga, uterus. Uterus adalah salah satu organ yang merupakan lanjutan dari oviduk yang berakhir pada suatu muara pada vagina di caudal. Fungsi utama dari uterus adalah menyimpan dan memelihara embrio atau fetus. Yang keempat, vagina. Vagina berbentuk bulat panjang dengan dinding yang tipis dan elastis. Kedalamannya sekitar 25-30 cm. Sperma dari hasil perkawinan akan disimpan pada bagian depan vagina.
dekat pada serviks. Vagina inilah yang digunakan sapi sebagai alat kopulasi atau perkawinan. Vagina juga akan menghasilkan lendir yang dapat digunakan untuk mengetahui ada tidaknya masa birahi atau estrus pada sapi betina. Yang kelima, serviks. Saluran reproduksi betina ini letaknya pada bagian depan berbatasan dengan bagian uterus dan bagian belakang menonjol pada vagina. Serviks memiliki fungsi mencegah kontaminasi mikroorganisme di dalam uterus. Fungsi lainnya adalah media tabung sperma dari proses perkawinan secara alami. Yang keenam atau yang terakhir adalah vulva. Vulva merupakan alat kelamin sapi betina yang paling luar, berfungsi sebagai sistem reproduksi dan sebagai sistem urinari. Vulva berbentuk lipatan-lipatan yang ada dan yang tertutup rambut halus. Bagian tengah vulva terdapat klitoris. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang hormon reproduksi jantan. Organ yang memproduksi gonadotropin releasing hormone atau yang biasa disebut GnRH adalah hipotalamus. Hipotalamus merupakan suatu bagian pada otak bagian ventral. Produksi GnRH di hipotalamus adalah bentuk respon dari tingginya kadar estrogen dalam darah. GnRH mempunyai fungsi untuk menstimulasi kelenjar pituitari bersama-sama dengan estrogen untuk memproduksi LH dan FSH. Berikutnya FSH. Setelah hipotalamus memproduksi GnRH, kemudian GnRH menstimulasi kelenjar pituitari untuk memproduksi FSH. Hormon FSH mempunyai efek perubahan morfologi ovarium. FSH akan menstimulasi perkembangan folikel pada ovarium menjadi folikel degrau atau folikel yang matang, folikel yang siap ovulasi. Selanjutnya LH. Selain memproduksi FSH, kelenjar pituitari juga memproduksi hormon lain, yaitu luteinizing hormon atau LH. Fungsi dari LH juga merubah morfologi dari ovarium. Selanjutnya testosteron. Secara umum, hormon di dalam sistem reproduksi sapi jantan terbagi menjadi dua golongan, yaitu HPG dan hormon steroid. Testosteron termasuk ke dalam golongan hormon steroid. Steroid diperlukan untuk menjaga agar proses spermatogenesis berjalan konsisten sehingga mutu sperma tetap terjaga. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang hormon reproduksi ternak sapi pada betina. Organ yang memproduksi GnRH adalah hipotalamus. Hipotalamus merupakan suatu bagian pada otak bagian ventral. Produksi GnRH di hipotalamus adalah bentuk respon dari tingginya kadar estrogen dalam darah. GnRH mempunyai fungsi untuk menstimulasi kelenjar pituitari untuk memproduksi LH dan FSH. Selanjutnya FSH. Setelah hipotalamus memproduksi GnRH, kemudian GnRH menstimulasi kelenjar pituitari untuk memproduksi ovarium. FSH akan menstimulus perkembangan folikel pada ovarium menjadi folikel degrau atau folikel yang matang dan folikel yang siap ovulasi. Selanjutnya LH. Selain memproduksi FSH, kelenjar pituitari juga memproduksi hormon lain, yaitu luteinizing hormon atau LH. Fungsi dari LH juga merubah morfologi dari ovarium. Selanjutnya estrogen. Folikel di ovarium memproduksi estrogen. Semakin besar ukuran folikel, maka akan semakin banyak dan semakin tinggi kadar estrogen dalam darah. Hormon estrogen ini yang akan membuat sapi menunjukkan gejala-gejala birahi. Tingginya kadar oksigen
penjelasan tentang organ reproduksi pada ternak sapi jantan dan betina beserta fungsinya, dan menjelaskan tentang hormon reproduksi ternak jantan dan betina. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.